Yang dibuang ke Rawakucing ini hanya 25% per hari, 1,5 ton per hari. Inisiatif ini bisa mengurangi ketergantungan kami terkait dengan bahan bakar fosil. Sampah yang masuk ke TPA itu harus sudah residu, bukan lagi sampah yang masih harus diolah. Sampah adalah cerita lama, namun tak pernah selesai. Setiap hari, kota ini melahirkan lebih dari 1.000 ton sampah. Jika dibiarkan, tumpukan itu bisa menjadi ancaman yang mematikan bagi udara, tanah, dan kehidupan masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan kota dan asa setiap warganya, permasalahan sampah masih menjadi sebuah problema. Jumlah sampah yang terus meningkat akan terus membayang-bayangi jika tak ada solusi. Menyadari ancaman itu, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai menggulirkan beragam ikhtiar. Program bank sampah di 104 kelurahan, TPS 3R dengan semangat reduce, reuse, recycle hingga penataan tempat pembuangan akhir di Rawakucing. Teknologi pun hadir membawa harapan. RDF Refuse Derivable menjadi jalan baru dalam perjuangan ini. Sampah anorganik yang tak lagi bisa didaur ulang diubah menjadi energi, menjawab tantangan keterbaruan energi sekaligus mengurangi timbunan sampah di Rawakucing. Kami melakukan upaya mitigasi terkait dengan bagaimana pengelolaan persampahan di Kota Tangerang. Dari berbagai teknologi yang ada, akhirnya kami memutuskan menggunakan teknologi RDF dalam mengurangi sampah yang ada di Kota Tangerang ini. Kami menilai RDF selain mengurangi sampah, hasil produk dari RDF ini sendiri ini mampu punya added value atau punya nilai jual yang bisa kami jual kembali hasil pengolahan persampahannya. Ada hal yang menjadi poin terpenting bagi kami, bahwasanya hari ini kami sedikit banyak sudah menemukan titik solusi bagaimana pola pengelolaan dan pengurangan sampah yang masuk ke TPA Rawakucing, di mana target dari Kementerian Hidup 2029 pengelolaan persampahan sudah harus 100%. Dalam artian nantinya di 2029 sampah yang masuk ke TPA itu harus sudah residu, bukan lagi sampah yang masih harus diolah. Sejak awal 2025, RDF di Kota Tangerang berjalan dan berbuah. 40 ton RDF lahir setiap hari. Hingga Juli 2025, 510 ton telah dihasilkan. Dikirim untuk membangkitkan tenaga di PT Solusi Bangun Indonesia, bukti kerjasama yang membuka pintu masa depan. Salah satu inisiatif yang kami lakukan adalah bagaimana kami ingin mengurangi ketergantungan dari penggunaan bahan bakar fosil yang kami gunakan dalam proses produksi semen. Nah, salah satu bahan bakar alternatif yang kita gunakan adalah pemanfaatan sampah kota menjadi refuse derivable atau RDF yang kita gunakan dalam proses produksi semen untuk bisa mengurangi penggunaan batu bara, dan tentunya itu juga bisa berkontribusi terkait dengan pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh pabrik semen. Tentunya dampaknya juga cukup signifikan pemanfaatan RDF dari pemerintahan kota, termasuk dari Pemkot Tangerang, karena seperti yang tadi saya sampaikan, inisiatif ini bisa mengurangi ketergantungan kami terkait dengan bahan bakar fosil, yang tentunya ini bisa berkontribusi juga terkait dengan emisi karbon yang bisa berkurang untuk mendukung program dekarbonisasi dari PT SBI, yang tentunya ini juga mendukung program pemerintah ya dalam mencapai net zero emission di tahun 2050. Tapi, teknologi saja tak akan cukup. Kunci sebenarnya ada pada kesadaran warga. Sebuah kebiasaan kecil yang mampu mengubah banyak hal. Seperti yang terjadi di Villa Tangerang Indah,
Di sini, sampah tak lagi dibiarkan menjadi musuh, melainkan dikelola bersama dengan bank sampah dan TPS 3R. Dari organik yang diurai maggot, hingga anorganik yang dipilah dengan teliti, hanya sisa tak terolah yang dikirim ke rawa kucing. Inilah bukti bahwa kebiasaan kehidupan sehari-hari dapat melahirkan gerakan besar. Alhamdulillah dengan adanya program pemilahan sampah, dengan adanya TPS 3R ini, kami berusaha untuk memilah sampah dari rumah kami sendiri. Sistemnya kalau sampahnya dijemput ya, keliling mulai jam 5 pagi, petugas kami sudah keliling dari rumah ke rumah. Ada 620 KK yang ada di RW 10 ini, plus nanti siang jam 11 di Pasar Regensi itu diangkut untuk dipilah di sini. Pengurangan sampah di sini terutama tadi mengolah sampah itu sampah organik menggunakan media maggot ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Yang dibuang ke rawa kucing ini hanya 25%, ya 25% dari 1,5 ton yang kami kelola, 25% yang kami buang ke TPA. Ada program, jadi dulu sudah kita bikin tikar, membuat tas dan kreasi-kreasi tempat tisu dan lain-lainnya, dan alhamdulillah ini sudah berjalan 3 tahun belakangan ini. Perjalanan ini memang tak mudah, tapi Kota Tangerang telah membuktikan bahwa ketika pemerintah dan masyarakat bersatu, keajaiban bisa terjadi. Dari langkah kecil, di rumah, di sekolah, hingga kampung-kampung, pelan-pelan akan muncul perubahan besar. Perubahan yang tak hanya mengubah cara kita menghadapi sampah, tapi juga membangun kota, menuju Tangerang yang lebih bersih, berkelanjutan, dan menjadi bagian dari perjuangan keterbaruan energi untuk generasi berikutnya. Dari Kota Tangerang untuk Indonesia. Tangerang, ayo bersama membangun kota.